Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak Soli-Solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kakak semuanya sudah bersiap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini agar semuanya kakak-kakak bisa memahami dengan baik. Hari ini kakak-kakak semuanya kita akan belajar yaitu tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia kelas 5 pada muatan IPA. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Jadi, selain dari patah tulang, nama lainnya adalah fraktura. Pada patah tulang ini, kelainannya pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Ini yang dinamakan dengan patah tulang. Baik dia kecelakaan ataupun jatuh ataupun kepleset ya, seperti itu. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fraktura yang terbuka. Jadi, fraktura yang terbuka ini adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Seperti kejadiannya ya, kakak-kakak kecelakaan bermotor atau kecelakaan mobil, itu ada yang dinamakan dengan ada yang patah tulang dengan luka yang robek dan ada juga yang tidak seperti itu. Jadi ternyata ini adalah fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Jadi kakak-kakak bisa membedakan, oh ini kalau robek seperti apa, kalau tidak seperti apa. Jadi ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Yang kedua, osteoporosis. Jadi osteoporosis ini yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Apa itu Ustazah? Pengeroposan tulang ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal ya. Jadi itu yang dinamakan osteoporosis. Kemudian yang ketiga, fisura atau nama lainnya itu retak tulang ya. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi fisura ini adalah yang dimaksud dengan retak tulang. Dia kenapa ini? Dia retak tulang ya, itu yang dinamakan dengan fisura ya, seperti itu. Jadi kakak bisa mengingatnya. Yang keempat, lordosis, di mana lordosis ini yaitu tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis ya. Ada yang belajar tapi dengan posisi yang tidak baik, dengan posisi tidur, dengan posisi yang miring, dengan posisi yang sangat membungkuk pada di meja belajarnya, sehingga dia akan mengakibatkan salah duduk atau tulang belakangnya ini akan melengkung ya kakak-kakak. Nah, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang ya, seperti itu. Jadi kakak kalau biasanya belajar seperti itu, maka itu terjadi lordosis. Kemudian selanjutnya yang kelima, skoliosis. Skoliosis ini yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping ya. Bukan belakang lagi, kalau belakang lordosis, jadi kalau yang ke samping itu skoliosis, di mana hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S ya, seperti itu. Jadi skoliosis ini kalau kita duduknya salah, maka dia akan bengkok ya, seperti itu, akan membentuk huruf S. Mudah-mudahan sampai sini kakak bisa mengerti ya, dan bisa dibaca dengan ulang-ulang. Yang keenam, ada kifosis
Apa sih Ustazah kifosis itu? Yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Itu yang dinamakan dengan kifosis. Tadi kita sudah Ustazah sudah menjelaskan tentang penyakit atau cara salah kita menempatkan posisi duduk. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia ya. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot ini diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi kelainan otot ini akan membesar ya kakak-kakak dan lebih kuat karena sel otot ini diberikan kegiatan ataupun aktivitas yang tidak berhenti. Dia sangat terus-menerus dan itu sangat berlebihan seperti itu. Itu yang dinamakan dengan hipertrofi. Yang kedua ada atrofi, di mana atrofi ini kelainan otot yang mengecil ataupun lemah. Jadi fungsi otot yang menurun ya kakak-kakak. Sehingga hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi yang dinamakan dengan bisa itu stroke ya, seperti itu ya kakak, yang badannya bisa tidak bergerak seperti itu ya. Tidak semuanya stroke itu akan satu badan, bisa juga bisa setengah badan, hanya tangan saja, hanya muka saja, hanya bibir saja, seperti itu. Tapi kalau sudah satu badan berarti itu sudah sangat parah. Yang ketiga, stiff atau kaku leher ya, seperti yang biasa kita lakukan ketika kita setiap hari duduk dan belajar di depan laptop. Kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak yang biasa dibilang kecetit atau belakangnya yang biasa salah gerakan seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan kaku leher, yang biasa bangun pagi-pagi itu lehernya nggak bisa bergerak ataupun nggak bisa ditengokkan ya, itu yang dinamakan dengan stiff. Yang keempat, tetanus. Apa itu dinamakan tetanus? Yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, yaitu yang dinamakan dengan tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang ya, seperti itu. Ada di sini yang kejang-kejang. Nah, itu kalau misalkan tiba-tiba kejang itu bisa dinamakan dengan tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Kemudian, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Pada faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan ini antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Jadi faktor-faktor penyebab gangguan ini juga ada yang dibawa sejak lahir, ada juga pada pola makan yang salah, yang sembarangan makanannya. Itu yang menyebabkan kebiasaan yang pola makanannya tidak terjaga. Itu ya, mudah-mudahan kakak-kakak semuanya ini pola makannya terjaga ya dan teratur seperti itu. Kemudian sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan ya kakak-kakak. Nah, faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Itu yang tadi Ustazah sudah sampaikan ya kakak-kakak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium ya, agar anak-anak itu di dalam kandungan itu
tidak terjadi kelainan nih, seperti kakinya berhuruf atau kakinya berbentuk huruf X ya, seperti itu. Itu karena kekurangan dari ibunya yang kurang makan sayur dan minum susu berkalsium. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Itu ya kakak-kakak yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur ya. Itu ya kakak-kakak, mudah-mudahan bisa olahraga secara teratur. Kemudian selanjutnya yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Itu adalah poin yang keempat. Poin yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, kemudian susu dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Dan mudah-mudahan ketika kakak sudah melaksanakan ini, itu terhindar dari rakitis ya. Rakitis ini dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur pada pagi hari. Oke, kakak-kakak semuanya, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semua dan Ustazah Isti. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.